Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Pratama dari kelas 7D. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang kepemimpinan dan manajemen keputusan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang itu menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri interface dan bentuk karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungan, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya. Pada saat itulah seorang lahir menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang, baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. Yang selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat atau suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakannya menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang selanjutnya, pengertian yang di atas menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik. Hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, terolah dengan baik, dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada, dari berbagai hal alternatif yang dianalisis dengan matang. Yang selanjutnya, peranan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan adalah Theoptimistic model. Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai atau keluaran yang maksimal. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasikan pembobotan terhadap kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memilih hal alternatif terbaik. Yang ketujuh, langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak beruntun, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambil. Yang selanjutnya, ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fisik. Didasarkan pada yang dialami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan, ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Yang kedua, didasarkan pada emosional, pada perasaan atau sikap. Yang ketiga, rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi berbagai konsekuensinya. Yang keempat, didasarkan pada praktikal, keterampilan individual dan kemampuan yang melaksanakannya. Yang kelima, interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Yang keenam, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketujuh, menurut John Milner dan Imam Murtati menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peran pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Yang terakhir, kesimpulannya, pemimpin adalah seorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar. Manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar.
Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan pengambilan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Mungkin itulah sedikit pemaparan dari saya. Maaf bila ada kurang jelas ataupun kata-kata yang tidak kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.